Aku sebenarnya ingin memeluk wanita itu, wajah memelas dan sendu membuatnya terlihat seperti seseorang yang butuh sandaran. Mungkin ia nantinya akan marah jika mengetahui apa yang aku rencanakan seminggu terakhir ini. Aku sengaja mengabaikannya, mencoba metode tarik ulur seperti yang sahabatku katakan. Aku ingin melihat bagaimana reaksinya setelah melihatku yang seolah menjauh. Metode tarik ulur tersebut terbukti berhasil, dia juga menginginkanku setelah melihatnya datang ke klinik. Ia terlihat kesal saat aku mengatakan bahwa dia seharusnya tidak boleh datang tanpa memberitahuku terlebih dahulu. 2 hari lagi acara ulang tahun Nara, dan aku berinisiatif untuk memberinya kejutan. Aku ingin menjadi pria pertama yang memberinya sesuatu yang akan selalu terngiang di benaknya. Meski demikian, aku tetap harus waspada pada satu pria. Seminggu yang lalu, aku bertemu dengan Agung, mantan suami Nara yang rupanya juga ingin memberi kejutan. Emosiku jelas meningkat, adrenalinku terpacu kala dirinya mengatakan bahwa ingin kembali lagi dengan Nara. Ia yakin bahwa gadis itu akan memilihnya. Aku jelas tak mau kalah. Kukatakan padanya bahwa tempo hari aku telah berkunjung ke rumah ayah Nara. Apa, kau ke Bangka Belitung? Wah, nyalimu cukup besar juga. Ayah Nara susah ditebak. Apa kau mengaku bahwa kau dekat dengan Anara? Tanyanya kala itu. Ya, aku mengatakan bahwa akan membawa orang tuaku ke sana jika ia menyetujui niat baikku. Dan beliau mengiyakan hal itu. Aku ingin memamerkan padanya. Ia tertawa kecut. Jangan salah sangka, ayah Nara mungkin hanya bermain-main. Kau tak perlu terlalu percaya, dia hanya menyukaiku. Bahkan saat Nara meminta cerai, ia dengan tegas tak setuju. Karena apa? Karena ia sangat menyukai menantu sepertiku. Menantu sepertimu. Aku meninggikan suara. Menantu yang membuat anaknya terpuruk dalam keluarga toksik. Sadarlah Bung, Nara tidak akan mau kembali pada pria yang tak punya pendirian sepertimu. Kulihat ia sedang mengeraskan rahang, pertanda emosinya sudah memuncak. Aku harus terus memprovokasi. Dari mana kau tahu? Jangan besar kepala. Nara sudah pasti akan menerimaku kembali. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan menjadi pemenang. Jangan menangis. Ia tersenyum mengejek. Aku berjalan selangkah sehingga posisi kami sejajar. Mendekatkan bibir ke telinganya. Aku menantikan hal itu. Kau juga harus mempersiapkan diri. Akan sangat lucu jika pada akhirnya kaulah yang menangis. Aku menyeringai puas. Kau, jangan berlagak. Ayah Nara itu mata duitan. Apa kau sanggup mengirimkan uang bulanan untuknya? Dia orang tua yang serakah dan tak punya belas kasihan kepada anaknya. Kau hanya akan dijadikan boneka oleh orang tua itu, emosinya semakin meningkat. Aku menoleh lagi padanya lalu melangkah mundur. Aku bukan orang yang perhitungan sepertimu. Uangku tak akan habis hanya karena memberi uang bulanan pada ayah mertuaku, jawabku dengan tegas. Ya, mengapa harus takut dengan hal yang seperti itu? Bukankah seorang anak memang perlu memberi santunan pada orang tuanya? Meski ku tahu bahwa Nara dan ayahnya tak akur, tetap saja pria parubaya itu tetaplah ayahnya. Darah lebih kental dibanding air kan? Aku kembali melirik arloji yang menempel sempurna di pergelangan tangan. Sudah setengah jam berlalu dan Nara tak kunjung datang di restoran yang telah kureservasi. Sebelum kemari, Nara sempat mengatakan bahwa ia mungkin agak terlambat karena ada urusan mendadak. Pikiranku berkelana, mungkinkah ia bertemu dengan Agung? Sebab Agung mengatakan bahwa ia juga akan menemuinya di hari ulang tahun wanita itu. Hatiku gelisah. Mungkinkah Nara menemui Agung dan menerima ajakan rujuk dari pria itu, sehingga tak peduli padaku yang beberapa hari ini telah mengabaikannya? Aku bodoh. Benar-benar bodoh, mengapa aku melakukan semua hal konyol yang diajarkan Randy padaku? Aku bahkan tak memikirkan konsekuensi dari hal itu. Mungkin saja Nara berpikir bahwa aku telah berubah dan tidak menyukainya. Kulihat para pelayan memperhatikanku yang masih duduk gelisah, sesekali menatap ke sekeliling, terlihat seperti orang yang sedang mencari sesuatu. Aku kebingungan, dan tak tahu harus berbuat apa. Aku ingin pulang, tetapi takut jika nantinya Nara akan muncul. Namun, jika terus di sini, aku mungkin saja akan malu. Kembali kukirimkan pesan singkat untuk Nara. Pesan tersebut terkirim centang 2, berwarna biru, tetapi tak kunjung dibalas. Aku semakin gelisah, firasatku semakin buruk. Aku menunduk, menyembunyikan ekspresi yang mungkin saja terlihat kacau di mata orang lain.
Suara langkah yang terburu-buru terdengar di telingaku, tetapi aku tak mengindahkannya. Aku tak mau kecewa karena mengira orang itu adalah Nara. Langkah itu berhenti tepat di sampingku. Aku yang masih menunduk menatap sepatu flat shoes berwarna hitam dengan mutiara-mutiara kecil yang menjadi pemanis. Aku sangat tahu sepatu itu. Sepatu yang dibeli Nara saat berjalan bersama denganku. Ya, sudah pasti dia Nara. Wanitaku. Aku mendongak, menatap wajah Sayu dengan napas yang tersengal-sengal. Apa dia berlari kemari? Keringat di pelipisnya jelas menjawab pertanyaanku. Gamis mocha yang menjadi warna favoritnya senada dengan jilbab yang sudah tak rapi lagi. Dia mungkin terburu-buru kemari. Maaf, aku terlambat, ucapnya masih terputus-putus. Kukira kau akan menolakku, dan tak akan datang kemari. Tidak akan. Meski banjir menghadang aku akan tetap datang. Aku tertawa, rasa gelisah yang tadinya menghantui, akhirnya pupus dan menguap. Kau terlalu berlebihan sayang. Nara menatapku dengan mata bulatnya yang sangat kusukai. Ia duduk di hadapanku, membuat para pelayan datang membawakan beberapa menu pembuka yang sudah kupesan sejak tadi. Ia terlihat antusias dan tersenyum bahagia. Aku ingin menunjukkan sisi romantis yang katanya tak pernah kuperlihatkan pada siapapun. Waktu makan malam yang sangat terlambat, akhirnya terlewati dengan dipenuhi canda tawa darinya. Aku tahu ada yang sedikit mengganjal, tetapi aku tak ingin menegur dan membuat hari baik ini menjadi suram. Aku tahu bahwa Nara berusaha untuk menyembunyikan sesuatu dariku. Aku mengangkat tangan, membuat lampu ruangan yang tadinya terang tiba-tiba padam, dan tergantikan dengan beberapa lilin. Seseorang membawakan kue ulang tahun beserta dengan iringan musik. Mengapa kau bisa tahu tentang hari ini? Bisiknya saat kue yang bertuliskan namanya sudah tersimpan di meja. Aku mengedikkan bahu. Kau main rahasiaan sekarang. Aku tertawa canggung. Tiup lilinnya, jangan sampai lilin tersebut meleleh dan mengenai kuenya. Ia terdiam sejenak, lalu meniup lilin dengan lembut. Aku ikut tersenyum senang saat ia menatapku dengan tatapan terpukau. Anggaplah aku yang percaya diri, tetapi memang seperti itulah kenyataannya. Terima kasih, ucapnya setelah berhasil meniup lilin. Aku punya hadiah untukmu. Aku merogoh saku celana, mengeluarkan kotak beludru berwarna merah dengan aksen gold di pinggirannya. Nara, aku mungkin bukan laki-laki yang sempurna untukmu, tetapi aku yakin bahwa cintaku sempurna untukmu. Mungkin sikapku beberapa hari ini kurang berkenan, mungkin kau merasa aku cuek, tapi yakinlah bahwa itu hanya sandiwara semata, karena aku ingin melihat reaksimu. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu padaku, dan setelah tahu bagaimana responmu, aku bertambah yakin untuk memberimu hadiah ini. Aku membuka kotak tersebut, terlihat cincin dengan permata berukuran medium. Aku sengaja tak membeli yang besar, sebab ku tahu ia tak suka perhiasan dengan permata yang terlalu besar. Katanya berlebihan dan norak. Aku ingin hubungan kita beralih ke jenjang yang lebih serius, aku tak bisa menahan diri lebih lama lagi. Aku takut kamu pergi, aku takut kamu meninggalkanku, dan aku takut kamu direbut laki-laki lain. Aku menatapnya dengan tatapan menyala. Anara Alfatunisa Zaiba, apa kau ingin menjadi istriku, ibu dari Caca dan anak-anak kita kelak? Ia terdiam, menatap cincin yang masih tersimpan sempurna dalam kotak. Aku kembali gelisah. Apa dia menolakku? Apa dia telah menerima Agung? Nara, panggilku membuatnya terkejut. Ah, rupanya ia melamun. Bagaimana denganmu? Apa kau masih ragu? Ia menggeleng, lalu dengan cepat mengambil cincin itu dan menyematkan benda tersebut di jari manisnya. Aku terima cincinmu. Aku tercenung beberapa detik, seolah tak percaya dengan apa yang ia lakukan. Hei, seharusnya aku yang memasangnya di jarimu. Kau curang. Nara mengangkat jemarinya ke udara, menggoyangkan dan membolak-balikkan tangannya. Ya lumayan cocok di jariku. Meski agak longgar, tetapi aku suka. Berarti kau menerima lamaranku kan? Gadis itu mengerutkan alis, menatapku dengan tatapan yang tajam. Siapa bilang, aku hanya menerima cincin ini, bukan berarti aku menerima lamaranmu. Heh, apa maksudmu Nara? Suaraku memelas. Ia terbahak. Hei, jangan memamerkan wajah yang seperti itu. Kau hampir menangis. Ia jelas mengejekku.